Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Selamat datang di pertemuan yang keempat ya, seharusnya ya. Di slide mungkin ada keterangannya pertemuan ketiga. Tapi ini pertemuan keempat teman-teman, yang mana pertemuan keempat ini sebenarnya memang diperuntukkan karena tergolong mepet ya teman-teman, mepet dengan hari libur Hari Raya Idul Fitri. Jadi dengan kesepakatan kita di grup, maka perkuliahan akan diselenggarakan secara online, yang mana online-nya adalah menggunakan video pembelajaran. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk materi yang berapa nih? Keempat ya mungkin ya, atau pertemuan yang keempat. Ini sebenarnya awal rencana saya akan menyampaikan review mengenai jurnal metode analytical hierarchy proses. Awalnya rencana seperti itu karena kelas yang R1 atau kelas yang pagi itu sudah saya berikan materinya. Hanya saja kalau untuk video pembelajaran saya agak sedikit kurang sreg kalau misalkan mengajarkan ke teman-teman itu tidak secara langsung. Maka untuk pertemuan berikutnya mungkin setelah Idul Fitri ya teman-teman, insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan yang kelima. Akan saya sampaikan mengenai metode analytical hierarchy proses atau AHP, yang mana metode tersebut nanti kita langsung terapkan ke studi kasus review jurnalnya. Jadi teman-teman bisa memahami, oh yang dijelaskan untuk presentasi tugas utama ternyata poin ini dan ini gitu. Sebenarnya sudah saya sampaikan ya template-nya ya, dan ya kurang lebih seperti itu isinya. Hanya saja mungkin teman-teman bisa melihat teknik presentasinya, kemudian bisa melihat pada saat perhitungannya itu, oh ternyata ya harus dijelaskan seperti itu dan seterusnya ya. Oke, untuk pertemuan yang keempat ini materinya berkaitan tentang tingkatan manajemen teman-teman. Sebelumnya ini review pertemuan sebelumnya ya, ini ada landasan teori SPK-nya, kemudian contoh kasus SPK. Mungkin teman-teman mengingat kembali ya teman-teman, untuk pertemuan sebelumnya itu ada karakteristik SPK, kelemahannya seperti apa gitu kan, contoh kasusnya. Kemudian teman-teman juga jangan lupa tentang model-model analisis SPK seperti apa, yang goal seeking ya, kemudian sensitivity analysis, what if, sama optimization. Itu teman-teman bisa mereview kembali. Kemudian di sini teman-teman ada hubungannya ya SPK terhadap manajemen atau manajerial sebenarnya, karena identiknya sebenarnya itu untuk sistem pendukung keputusan itu digunakan di perusahaan-perusahaan. Identiknya teman-teman ya seperti itu. Karena apa? Karena kebanyakan kasus di perusahaan itu atau di sebuah organisasi ya teman-teman. Jadi skupnya jangan perusahaan saja, tapi organisasi itu kebanyakan bisa dibuat dalam bentuk struktur organisasinya gitu kan. Ada tingkatan organisasi, dan kebanyakan kasus-kasusnya itu untuk hasil akhirnya itu adalah bentuk perankingan ya, maksudnya mayoritas ya teman-teman. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa kasus yang tidak dirankingkan seperti itu. Tapi teman-teman ini juga harus memiliki pengetahuan terkait dengan perbedaan yang menurut saya penting antara sistem pendukung keputusan dengan sistem pakar. Nah ini teman-teman harus benar-benar bisa bisa menelaah lah, atau bisa memahaminya secara baik, karena khawatir kebolak-balik. Kita sedikit review dulu ya sebelum masuk ke manajemen ini, karena isi slide-nya pun nggak banyak nih teman-teman. Jadi untuk sistem pendukung keputusan, kalau berdasarkan literasi yang saya baca ini teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan ya, mohon dikoreksi. Itu hasil outputnya
mayoritas atau mungkin bisa dibilang semua ya, tapi saya kurang tahu nih apakah semuanya atau tidak, itu bentuknya perankingan. Ya, ini juga mungkin pernah saya sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi ini coba mengingat kembali. Itu outputnya adalah perankingan. Contoh kayak di sebuah organisasi perusahaan mencari karyawan terbaik kayak gitu. Kasusnya biasanya hasil decision maker ini meminta bahwa di hasil akhir itu saya mau sekian orang yang dapat kayak gitu. Itu biasanya diterapkan sistem pendukung keputusan. Contoh lainnya kayak di sekolah, ini apa namanya, beasiswa gitu ya, untuk penerimaan beasiswa. Itu pun rekan-rekan, kalau untuk beasiswa tersebut biasanya diminta, oh kuotanya ada 15 orang gitu ya, ada 20 orang. Nah itu outputnya karena sifatnya adalah bentuknya jamak gitu ya, atau banyak gitu, tidak cuma satu, itu biasanya digunakan SPK. Nah, beda lagi teman-teman dengan sistem pakar. Sistem pakar itu sebenarnya lebih identiknya, kalau saya sih sering baca di artikel-artikel jurnal gitu, munculnya adalah diagnosa gitu ya. Jadi identik banget nih sama si pakar. Pakar itu ya kayak dokter gitu ya. Setahu saya ya kayak dokter. Kemudian mungkin kayak apa lagi ya? Kayak arsitektur mungkin gitu. Jadi nanti bisa memberikan saran atau rekomendasi, bentuknya itu outputnya hanya satu, menetapkan, oh arsitektur yang bagus tuh seperti ini misalkan, tipe rumah seperti ini contohnya ya. Atau kalau dokter, bisa dibilang hasil akhirnya atau outputnya itu berpenyakit batuk misalkan, atau penyakit batuk level sedang misalkan. Itu kan hasil outputnya satu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membedakan itu. Jangan sampai, karena saya sering baca juga artikel jurnal, ya entah saya yang salah, mungkin teman-teman mohon dimaafkan. Saya bacanya itu misalkan SPK untuk mendiagnosa penyakit X misalkan. Nah, kalau mendiagnosa kan sebenarnya identik sama sistem pakar gitu. Tapi saya tidak tahu ya hasil outputnya. Kan tidak mungkin penyakit itu dirankingkan. Logika saya seperti itu. Jadi misalkan ada pasien, kemudian dari misalkan menggunakan SPK, kemudian itu di ranking penyakitnya. Oh, nomor 1 dia mungkin penyakit ini, nomor 2 dia mungkin penyakit ini. Kan kalau menurut saya tidak seperti itu. Kalau mendiagnosa kan ya to the point ya, kayak dokter misalkan, oh Anda punya hasil dari pemeriksaan saya, Anda penyakitnya masuk angin misalnya, kayak gitu ya, dalam tanda petik masuk angin, karena masuk angin tidak ada di dunia kedokteran ya, atau tidak ada di medis, tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada rankingan gitu tuh. Nah, perbedaannya di situ teman-teman. Maka manajemen ini, kita kembali lagi, manajemen ini lebih identik ke sistem pendukung keputusan sebenarnya gitu. Jadi kalaupun Pak bisa nggak sih Pak nanti kalau ada kasus organisasi tapi diselesaikan sama sistem pakar? Menurut saya bisa. Karena itu balik lagi tergantung studi kasusnya dan hasil output yang diminta adalah apa gitu. Karena kalau sistem pakar itu identik sama hasil output yang sifatnya tunggal gitu, satu, menetapkan gitu. Dia kemungkinan penyakit batuk, dan biasanya ada output persentasenya, oh sekian 89% misalkan dia penyakit batuk. Atau misalkan nanti arsitektur, oh menyarankan tipe bangunan, tipe misalkan, ini saya kurang tahu ya, misalkan 7236 misalkan kayak gitu, dan seterusnya. Itu ada sistem pakar. Tapi kalau misalkan di kedokteran pun, kalau misalkan atau di dunia kedokteran, tapi ada hal atau ada output yang dibutuhkan dengan sifatnya perankingan, yaitu pun bisa digunakan sistem pendukung keputusan. Jadi kembali lagi bagaimana studi kasusnya teman-teman, dan bagaimana expert atau pakar atau decision maker membutuhkan hasil outputnya seperti apa gitu. Jadi itu bisa disesuaikan. Nah, kita balik lagi ke manajemen tadi ya. Di sini menurut Ricky W. Griffin ya, di sini ada 2004 mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran goals secara efisien dan optimal. Oke, di sini teman-teman bisa dibaca sendiri ya apa itu manajemen, dan ini bukan menjadi core pengetahuan kita sebenarnya, tapi ini beririsan. Jadi kita minimal memahami lah ya, bisa memahami
basic-basic dari bidang ilmu manajemen ini, walaupun tidak secara detail. Kemudian di sini ada inputnya, inputnya sumber daya, kemudian outputnya pencapaian tujuan. Jadi manajemen itu ya merencanakan, mengorganisasikan, jadi memanage gitu ya, mengatur, koordinasi, harus dikontrol nih sumber dayanya, kemudian intinya ada sasaran gitu, ada tujuan, ada goalsnya gitu, yang efektif dan optimal. Kemudian dari sisi manajemen itu sendiri ya harus ada inputnya itu sumber daya, entah itu sumber daya manusia gitu ya, kemudian entah itu sumber daya dari sisi biaya gitu ya, atau dari alam, bahan baku dan seterusnya misalnya. Kemudian outputnya pencapaian tujuan, ya tujuannya mau ngapain, misalkan memproduksi semen yang banyak, misalkan kalau misalkan itu di perusahaan semen, atau mencapai tujuannya yaitu untuk meningkatkan perusahaan di level apa kayak gitu ya, untuk mendapatkan benefit sekian persen dan seterusnya, itu tujuan. Dan di sini teman-teman ada rumus produktivitas ya teman-teman. Kalau untuk menghitung produktivitas ya output tinggal dibagi dengan inputnya ya teman-teman. Ada outputnya di sini ada produk, jasa, kemudian inputnya ada resources. Jadi kalau anggaplah misalkan sederhananya gini, inputnya kita sumber daya manusia misalkan ada 5 petani, kemudian dari 5 petani itu menghasilkan 50 ton padi misalkan, ya berarti output produktivitasnya ada 50 ton dibagi 5 berarti 10 ton gitu kan. Jadi nilai produktivitasnya adalah 10 ton kayak gitu. Kemudian fungsi-fungsi manajemen. Di sini ada planning, organizing, ada directing gitu ya. Ya planning yang merencanakan, kemudian organizing itu lebih ke mengkoordinasi teman-teman ya, bisa mengkoordinir dari satu bagian ke bagian yang lain sehingga itu bisa terintegrasi secara baik, kemudian bisa berkomunikasi secara baik, kemudian bisa bekerja sama secara baik gitu di organizing. Kalau planning kan baru perencanaan ya, bagaimana nih konsep-konsep gitu kan. Suatu hal ya kurang lebih sih tahapannya seperti ini teman-teman ya. Kita kembali lagi ke tahapan pengambilan keputusan ya, sama aja kan, intelligent, design, choice kan hampir sama gitu, malah bisa dibilang sama kan. Kemudian ada directing itu ya lebih ke pengawasannya gitu ya, lebih ke pengawasan, lebih ke melihat hasilnya seperti apa gitu, sehingga nanti kita bisa memplanning ulang nih apabila terjadi kekurangan atau kelemahan. Selanjutnya ada tingkatan manajemen nih teman-teman. The managers are always responsible for decision making. Nah ini sebenarnya kutipan yang menurut saya bisa dijadikan acuan teman-teman. Kalau decision maker gitu kan punya tanggung jawab tuh untuk mengambil keputusan, dan kebanyakan ya, ini ngomongin kebanyakan ya, manajer itu yang akan memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan yang ada di sebuah organisasi seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman tertarik ya untuk mengambil tema skripsi sistem pendukung keputusan, ya bisa tuh cari-cari perusahaan kayak gitu ya. Kemudian teman-teman atau bisa mencari juga sekolah-sekolah yang urgenitasnya memang itu dibutuhkan dibangun sistem pendukung keputusan. Kemudian cari personal yang memang berada di tingkat managers ini, karena mereka lah yang akan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, sehingga kita bisa mencari sumber informasi terkait dengan alternatifnya, kriterianya, bobotnya, aturannya seperti apa kayak gitu ya. Kemudian atau kebijakan-kebijakan yang memang dipergunakan untuk program tersebut dan seterusnya. Nah, di sini kebutuhan informasi menurut tingkatan manajemen ada strategis, ada taktis, ada operasi. Ini menurut tingkatannya ya teman-teman. Jadi strategis itu paling atas, kemudian di bawahnya lagi ada taktis, ada operasi, dan di bawah lagi ada lagi yang non operasional gitu ya, yang non manager. Itu benar-benar teknis banget. Kita bisa lihat di bagian selanjutnya. Di sini ada top managers. Top managers itu ya di manajemen tingkat strategis ya teman-teman. Kalau middle tadi yang taktis, kalau first line itu bisa masuk ke yang operasional. Kemudian di bawahnya lagi ada non manager yang benar-benar pelaksana banget gitu loh. Dan di sini bisa teman-teman lihat juga ya untuk tugasnya itu di sisi kanan teman-teman, kayak menentukan tujuan organisasi, kebijakan. Jadi teman-teman bisa
memahami bahwa di tiap level itu punya tugasnya masing-masing gitu. Dan kalau teman-teman sadari gitu ya, itu di top manager sampai ke bawah itu kita tinggal bisa melihat dari sisi skala skala tujuannya. Contoh kayak untuk di top managers itu skala tujuannya itu skalanya skala yang panjang. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi anggaplah di sebuah perusahaan itu punya planning, perusahaan tersebut mau membuka cabang atau membuka cabang 5 cabang di seluruh Indonesia kayak gitu dengan target 10 tahun misalkan. Nah, itu biasanya di top managers teman-teman. Di manajemen tingkat strategis. Kalau di middle-nya, nah middle ini lebih ke ya ini ya ada tulisannya mengawasi gitu. Mengawasi sampai dengan target itu selesai kayak gitu. Tapi di dalamnya pun terdapat kebijakan-kebijakan tingkat middles ini atau tingkat taktis ini. Ya seperti misalkan dalam 2 tahun terakhir peningkatan keuntungan harus meningkat sekian persen kayak gitu tuh. Itu kan skalanya udah mulai mengecil ya, yang tadinya 10 tahun jadi 2 tahun atau 3 tahun gitu atau setahun dan seterusnya. Nah, ke bawah lagi ada first line managers, ini adalah tingkat operasional. Nah, tingkat operasional juga sama. Punya kebijakan, punya skala tapi tidak setinggi middle sama top managers. Jadi memberikan perintah dan membantu kerja non manajerial. Yang di bawahnya ya lagi ya, teknisnya dan memutuskan operasional jangka pendek. Nah, di sini ada keterangan yang teman-teman bisa garis bawah ya, ada jangka pendek. Lihat kalau untuk top managers, dia keputusan jangka panjang. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian kalau middle atau taktis, itu sebenarnya di tengah-tengah ya, antara yang jangka panjang sama jangka pendek. Kalau misalkan kita bisa ambil kata-kata linguistiknya ya jangka sedang gitu ya. Mengawasi beberapa unit kerja kalau untuk yang middle managers. Nah, kemudian kalau untuk first line, memberikan perintah untuk membantu kerja non manajerial. Jadi sifatnya ya kebijakan-kebijakan yang sifatnya mungkin mingguan atau bulanan kayak gitu ya. Contoh per bulannya teman-teman minimal jangan sampai absensi kehadiran itu kurang dari misalnya ya 80%. Nah, itu kan kebijakan-kebijakan first line gitu ya, atau di tingkat operasional. Nah, yang non manager itu biasanya udah bisa dibilang tanpa ada kebijakan lagi ya. Mungkin kebijakannya sifatnya insidental. Tapi itu memang dipegang sama level-level bawah gitu ya, level-level yang memang mereka bekerja di bagian teknis banget gitu. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, dan saya ingatkan juga teman-teman nanti akan ada tugas dari saya untuk validasi absen dan pengumpulan poin ya. Seperti halnya di pertemuan sebelumnya, pengumpulan poin ini bersifat siapa cepat dia dapat ya. Jadi artinya saya minta teman-teman yang benar-benar cepat respon. Artinya cepat respon itu cepat ngeliat videonya, kemudian cepat ngerjain tugasnya kayak gitu. Nah, itu akan saya nilai lah maksudnya. Akan saya utamakan penilaiannya. Tapi kalau misalkan dia ngerjainnya cepat tapi salah, nah itu bisa saya skip biasanya. Saya skip. Apalagi kalau salahnya banyak ya. Tapi kalau salahnya sedikit, insya Allah akan saya maklumi lah, akan saya berikan toleransi. Tapi kalau salahnya banyak akan saya skip, saya ganti dengan mahasiswa yang ada di bawahnya gitu. Nah, tugasnya teman-teman itu berkaitan tentang tingkatan manajemen. Ini sekaligus mungkin saya jelaskan ya, karena saya meminta teman-teman untuk membuatkan contohnya. Contoh dari tingkatan manajemen ini seperti apa? Karena saya membuat contohnya dalam bentuk seperti ini. Nah, teman-teman nanti bikin contohnya jangan sama seperti ini ya, cari yang lain. Oke, di sini ada contoh tingkatan manajemen. Saya bikin analoginya ya, ada ketua yayasan, ada rektor, sama wakil-wakilnya gitu. Kemudian di bawahnya mungkin ada dekan-dekan gitu kan. Kemudian di bawahnya lagi ada kaprodi, kepala bagian, ada dosen, dan pegawai. Nah, kalau kita berbicara masalah tadi, tingkatan manajemen, ini saya tunjukkan ya, saya menggunakan kursor saja. Untuk di bagian ketua yayasan ini masuk ke dalam tingkatan manajemen strategis. Seperti itu contohnya. Dan teman-teman untuk pengerjaan tugasnya tolong dideskripsikan ya untuk job desknya, untuk tugas-tugasnya. Jadi kayak ketua yayasan contoh, jadi nggak perlu banyak-banyak, satu aja. Memiliki tugas untuk misalnya ya, untuk memberikan kebijakan selama anggaplah 10 tahun ke depan misalnya. Universitas atau sebuah kampus itu menjadi
yang terbaik di provinsinya. Nah, misalnya kayak gitu. Itu kan strategis ya. Jadi skalanya pun panjang banget gitu. Jadi ketua yayasan menetapkan kebijakan atau mungkin itu disebutkan dalam sebuah aturan gitu ya, bahwa atau tujuan bahwa kampusnya akan mencapai kampus terbaik di provinsinya kayak gitu. Tolak ukurnya gimana terbaik misalkan? Bisa dilihat dari misalnya apa web rank gitu ya, atau beberapa situs yang benar-benar meranking kampus gitu misalkan di provinsinya. Itu bisa jadi parameter misalkan seperti itu. Jadi itu tugasnya. Dan skalanya pun memang panjang ya, 10 tahun yang akan datang mungkin ya, 15 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang dan seterusnya. Atau punya target di 10 tahun yang akan datang menjadi menjadi sumber bukan sumber daya, menjadi pusat apa ya, bukan pembukaan, jadi kayak memberikan sumber daya manusianya gitu yang banyak terhadap industri-industri yang ada di sekelilingnya misalnya kayak gitu dalam jangka waktu sekian tahun kayak gitu, tapi targetnya yang panjang, intinya seperti itu contoh sederhananya. Nah, di tingkat bawahnya teman-teman, di rektor dan wakilnya, ini masuk ke tingkatan manajemen taktis. Nah, tingkatan manajemen taktis ini sebenarnya tinggal mengawasi dari target yang atas tadi, yang ketua yayasan tadi, mereka mengawasi itu targetnya bisa tercapai atau tidak. Dengan cara-cara seperti apa? Oh, rektor dan wakilnya mengeluarkan kebijakan bahwa untuk 5 tahun yang akan datang, misalnya kampus tersebut akan menuju akreditasi unggul, misalkan kayak gitu ya. Jadi punya target tuh, atau 10 tahun yang akan datang menuju ke akreditasi yang unggul. Kalau ketua yayasan tadi kan terbaik misalkan di provinsinya. Kalau misalkan rektor dan wakilnya itu punya target 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, akreditasinya unggul, kayak gitu dan seterusnya. Nah, tingkat bawahnya lagi nih adalah tingkatan manajemen. Ini dekan FTI, dekan FT, dekan FEB dan dekan FISIP ini sebenarnya bisa masuk skup ke dalam operasional yang digabung dengan kepala bagian dan kaprodi. Ya, kita anggap aja ini digabung lah. Karena ini teknis banget ya, karena kalau udah masuknya ke fakultas ataupun program studi ini bisa dimasukkan ke tingkat manajemen operasional. Artinya apa sih Pak operasional? Ya artinya dekan dan kaprodi ini atau kepala bagian ini memiliki tanggung jawab secara langsung yang biasanya berkaitan dengan tingkat bawahnya. Tingkat bawahnya lagi itu kan tadi manajemen non manajerial ya, non manajerial atau sifatnya yang teknis banget. Nah, ini di sini yang sifatnya teknis banget adalah dosen dan pegawai. Nah, kalau berbicara tadi contohnya ya di tingkat manajemen operasional, ya berarti punya kebijakan-kebijakan atau punya rencana yang sifatnya juga jangkanya lebih pendek dibanding yang atasnya, antara manajemen tingkat strategis maupun taktis. Nah, ini skala kebijakannya lebih kurang lagi. Misal kayak gini, mahasiswa diminta untuk lulus tepat waktu gitu ya, maksimal adalah 5 tahun misalnya kayak gitu ya, walaupun sebenarnya aturan di diktinya adalah 7 tahun, tapi dari tingkat dekan sendiri memutuskan seperti itu misalnya ya teman-teman. Jadi skalanya pun lebih pendek dibanding rektor dan wakilnya. Atau misalkan itu terlalu tinggi, misalkan jangka waktunya terlalu panjang Pak, misal 5 tahun, oke kita cari contoh yang lebih skalanya lebih kecil. Misalnya dalam 1 tahun, misalkan dalam 1 tahun prodi program studi dapat melaporkan hasil kegiatan akademiknya secara baik, misalnya kayak gitu. Itu kan aturan-aturan yang sifatnya hanya tahunan, 1 tahun. Atau misalkan 1 semester, misalkan Kaprodi memberikan instruksi atau memberikan kebijakan untuk tiap mahasiswa itu menilai dosen-dosen dalam bentuk tingkat kepuasan mahasiswa. Jadi itu dilakukan tiap 6 bulan sekali atau dalam 1 semester. Nah, itu kan kebijakan-kebijakan yang skalanya lebih kecil ya. Dan itu untuk mendukung target yang di paling atas tadi ya, di strategisnya, kalau kampus ini mau menjadi kampus terbaik di provinsinya misalnya kayak gitu.
Dan rektor dan wakilnya tadi memiliki target akreditasi universitasnya adalah unggul. Nah, berarti di bagian-bagian ini harus dibenahi gitu ya. Contohnya kayak tadi, harus ada tingkat kepuasan, harus bisa menilai dosennya. Dosennya pun misalkan punya aturan dosennya harus masuk minimal, kalau misalkan total 14 kali pertemuan, minimal 12 kali pertemuan atau minimal 10 kali pertemuan. Itu kan kebijakan-kebijakan yang sifatnya langsung dipegang oleh manajemen tingkat operasional, yaitu dekan dan kepala program studi gitu ya, atau kepala bagian gitu. Itu contoh-contohnya. Kemudian nah, kita balik lagi ke bagannya. Untuk yang tingkat bawah nih teman-teman, manajemen yang maksudnya non manajerial ya, ini adalah dosennya, pegawai-pegawainya atau karyawan-karyawannya. Dan ini karena benar-benar teknis banget ya, teknis banget. Dan dosen ya, contohnya kayak saya punya kebijakan kepada mahasiswa. Ayo teman-teman, kalau pengen lulus di mata kuliah saya, hadirlah di mata kuliah saya setidaknya 80% biar teman-teman bisa lulus. Atau saya punya kebijakan, teman-teman, untuk mata kuliah SPK ini teman-teman harus ngerjain tugas utama, karena apabila teman-teman ngerjain tugas utama, teman-teman akan lulus kayak gitu. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya skalanya nggak begitu panjang kan, bisa dihitung dengan mingguan gitu, seberapa minggu gitu kan, atau bisa dihitung dengan harian seperti itu. Dan itu skalanya lebih kecil lagi ya. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Gambaran dari bagan struktur organisasi yang kita buat dalam bentuk analogi ini ya, dan teman-teman bisa mencermatinya. Kemudian manajemen terkomputerisasi di sini mendukung proses dan operasi bisnis. Jadi hubungannya tadi setelah membahas manajemen, kemudian ada istilah manajemen yang terkomputerisasi. Karena nanti kaitannya ketika manajemen itu terkomputerisasi akan sangat identik sekali dengan yang namanya sistem pendukung keputusan. Kenapa sih dibutuhkan gitu ya, Kak? Ya ini alasannya, karena mendukung proses dan operasi bisnis gitu. Benar-benar support banget ya dukungan pengambilan keputusan nih, poin 2 ya. Lebih jelas banget nih karena sudah mengambil kata-kata pengambilan keputusan ya, artinya ya identik sekali dengan sistem pendukung keputusan. Kemudian mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif ya. Ini ada kata-kata strategi, berarti manajemen tingkat strategis yang paling atas untuk keunggulan kompetitif. Karena ya contohnya kayak kampus tadi ya, nggak cuma satu gitu yang berada di wilayah tersebut, banyak ya, maka pasti akan berkompetitif dengan kampus-kampus lain gitu. Dan di sini manajemen yang terkomputerisasi dapat mendukung ya berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Nah, ada lagi istilah manajemen science. Manajemen science merupakan ilmunya gitu ya. Kalau tadi konsepnya, sekarang ilmunya mengenai pandangan manajer yang dapat mengikuti proses sistematik untuk penyelesaian masalah. Kalau tadi kan kita berbicara masalah manajemen terkomputerisasi, bagaimana sih manajemen dikomputerisasikan kayak gitu. Sekarang manajemen sainsnya itu sebenarnya dari sisi keilmuannya teman-teman, karena ada tahapannya. Di sini kurang lebih seperti ini ya, hampir sama dengan tadi pengambilan keputusan atau berkaitan dengan manajemen gitu ya. Ini pendekatan manajemen science ini ya, yang pertama adalah definisi masalah. Ini masuk ke intelligent PES ya teman-teman ya. Keputusan situasi yang berhubungan dengan berbagai masalah atau dengan suatu kesempatan. Jadi masalahnya didefinisikan, kemudian diklasifikasikan. Ini pun masih masuk ke dalam kategori intelligent PES. Ini anggaplah penjabaran dari fase pengambilan keputusan, karena ya kurang lebih hampir sama. Kemudian membuat model matematika yang menjelaskan masalah secara nyata. Nah, ini masuk ke dalam intelligent PES gitu ya. Oh, model udah desain ya, model tuh udah desain. Jadi yang intelligent PES itu poin 1 sama poin 2. Membuat model matematika yang menjelaskan masalah secara nyata itu masuk ke desain PES. Menggunakan solusi potensial di model masalah tadi dan mengevaluasinya itu juga masuk ke desain PES. Baru choice itu yang memilih dan merekomendasikan satu solusi dari masalah. Proses ini dipusatkan pada masalah modeling dan pemodelan. Ya sebenarnya istilah manajemen science atau ya kurang lebih ya tahapan-tahapan penelitian atau tahapan-tahapan sebuah metode gitu kan, kurang lebih diawali dengan mendefinisikan masalah gitu. Karena memang dari sisi urutan atau tahapan kita bisa mengacu kepada tahapan pengambilan keputusan tadi ya, kayak intelligent, kemudian ada design, kemudian ada choice.
Ya karena semuanya juga kembali lagi kurang lebih hampir sama dengan tahapan tersebut. Cuma sifatnya memang disesuaikan terhadap studi kasusnya seperti itu. Oke, pengembangan SPK kita korelasikan ya, ada 4 tugas manajemen ya yang berperan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan. Jadi tugas manajemennya ini kalau misalkan sistem pendukung keputusan ini sudah dibangun, sebenarnya perannya gitu ya yang ada berkaitan dengan SPK itu apa saja. Di sini ada yang poin 1 adalah approval and administration, persetujuan dan pengarsipan. Jadi maksudnya apa? Ketika teman-teman kita langsung studi kasus aja ya. Apabila teman-teman itu memang misalkan tadi punya niat atau berminat untuk mengambil penelitian atau skripsi di bidang SPK ini, teman-teman apabila mau masuk gitu kan ke organisasinya pasti butuh persetujuan dong gitu ya. Ya nggak mungkin kalau nggak disetujui tapi tiba-tiba buat aja lah gitu ya. Dia pasti akan ditolak dan ya nggak akan berjalan gitu penelitiannya. Kemudian dan pengarsipan ya, pengarsipan itu ya maksudnya ya administrationnya, maksudnya data-data penelitiannya gitu, berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya itu harus sifatnya yang bukan privasi perusahaan lagi, yang bukan privasi dari organisasi lagi gitu. Karena kalau administrationnya itu ditolak, otomatis penelitian nggak akan jalan gitu, pembangunan sistem pendukung keputusan pun nggak akan berjalan kayak gitu kan. Maka ini perannya manajemen gitu atau manajer gitu ya untuk di personalnya, approval sama administration. Yang kedua ada development. Di tahap pengembangan kenapa Pak kok ada peran manajernya? Iya, karena itu sifatnya untuk mengawasi sesuai nggak sih dengan permintaan mereka atau sesuai nggak sih dengan program yang berjalan di perusahaan atau organisasi tersebut, seperti itu. Jadi makanya di tahapan pengembangan teman-teman jangan bertindak secara mandiri. Lah buat aja lah nanti kalau udah selesai baru disampaikan, tidak seperti itu. Bisa by prosesnya itu bentuknya komunikasi secara paralel. Jadi teman-teman bisa langsung tanyakan ke pihak manajer, Pak kemarin diskusi kriterianya sudah 4 ya Pak, saya sudah cantumkan 4. Misalnya dari pihak manajernya, oh iya bagus, tapi saya minta untuk kriteria itu sifatnya dinamis, jangan sampai 4 doang, ditambahkan pun bisa, dikurangi pun bisa, kan kayak gitu ya. Jadi ada peran di tahapan pengembangannya. Kemudian di poin yang ketiga adalah operation, penggunaan SPK-nya. Nah, pihak manajer pun harus dapat memahami alurnya, alur pemakaiannya. Ketika sudah jadi, disampaikan ke pihak manajer, Pak seperti ini alurnya. Karena pihak manajer mau tidak mau harus menyesuaikan terhadap alur yang berjalan di sana, sudah sesuai atau belum. Contoh, coba untuk program tadi pemilihan karyawan terbaik misalkan. Sekarang saya dari sisi langkah-langkahnya, yang pertama misalkan untuk input alternatifnya seperti apa gitu kan. Dilihatkan ini Pak input alternatifnya seperti ini dan seterusnya. Itu kan diperlihatkan ya, diperlihatkan. Kemudian untuk kriteria-kriterianya seperti apa, karena kriteria-kriteria tersebut itu disesuaikan terhadap kebutuhan dari organisasi atau perusahaan tersebut, dan itu pun nanti per step by stepnya tetap diperlihatkan. Oh iya benar nih tahapannya seperti itu, walaupun secara tidak langsung manajer tidak menggunakan aplikasinya ya, itu nggak masalah. Jadi bisa nanti sekaligus bagian operator, nanti kamu yang operatorin ya, tapi saya harus tahu nih cara penggunaan SPK-nya seperti apa, karena akan saya sesuaikan terhadap alur yang sesuai terhadap perusahaan tersebut kayak gitu. Dan yang terakhir di poin keempat ada utilization of output, menentukan hasil atau solusi alternatif ya. Peran manajemen ketika nanti hasilnya sudah muncul, ini yang saya pernah sampaikan teman-teman di pertemuan yang kedua kalau tidak salah, itu bisa menghasilkan rekomendasi, meminimalisir subjektivitas. Kata yang perlu digarisbawahi adalah meminimalisir, tidak menghilangkan. Jadi tetap pada akhirnya tetap manajemen atau pihak manajer yang akan memutuskan. Jadi SPK hanya sebatas untuk nih Pak, rekomendasi dari sistem yang mendapatkan karyawan berprestasi adalah A, B, C, D, E. Mangga silakan Bapak bisa berikan hasilnya di akhir. Jadi penentuan di akhirnya.
oh ABCDE ini benar semua nih, misalnya ya, oh ABCDE benar, bagus kerjanya, pengalaman kerjanya bagus, pendidikannya bagus, lama kerjanya bagus, tapi misalnya yang C itu terakhir, misalkan saya pernah lihat si C ini membuat kegaduhan dengan ribut dengan karyawan lain, dan berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan, karyawan-karyawan tersebut mayoritas merasa, misalnya ya, ini merasa terganggu dengan kehadiran C ini. C ini sering apa ya, misalkan em, walaupun bercanda tapi mengganggu perasaan teman-temannya kayak gitu, dan itu sumbernya nggak cuma dari satu informasi misalnya ya kayak gitu. Dan pada akhirnya C saya skip dulu deh untuk karyawan berprestasi, saya cari di bawahnya, oh ternyata ada F, ya udah di replace, jadi yang dapat ada A B F misalkan A B D F E gitu ya, kayak misalnya kayak gitu, jadi digantilah yang C dengan yang F kayak gitu ya. Jadi SPK itu ya memberikan rekomendasi pada hasil akhirnya, tapi tetap menentukan hasil atau solusi alternatif, tetap perannya manajemen kayak gitu, dengan mempertimbangkan penilaian yang telah dilakukan sesuai dengan yang ada di perusahaan tersebut tentunya. Oke, proses pengembangan SPK. Nah ini kan balik lagi kan, kalau teman-teman lihat tuh ada design phase gitu kan, ada intelijen kah di sini? Oh tidak ya, ada pre-design ya. Di sini keterangannya hanya pre-design. Jadi sebenarnya ya tinggal ganti kata saja teman-teman ya, ganti istilah tapi maknanya sama. Kayak pre-design ya, sebenarnya ini masuk ke intelligent phase ya, kayak planning, research, kemudian analisis. Ini kan ya sesuatu yang berhubungan sama kecerdasan gitu kan. ABC ini masuk ke intelligent phase. Kemudian apa saja sih yang difokuskan ya? Planning lah, kebutuhan, assessment, problemnya apa, kayak gitu sama ya. Sama dengan intelligent phase, kepemilikan masalahnya apa, objek dari DSS-nya apa gitu. DSS itu Decision Support System ya teman-teman ya. Bahasa Inggrisnya SPK lah. Kemudian research, bagaimana nih kebutuhannya, kemudian apa saja sumber dayanya dan seterusnya gitu kan. Kemudian analyze gitu kan, apa aja nih pendekatannya, resource-nya, normatif, model dan seterusnya. Sebenarnya ini masuk ke intelligent phase. Tapi kalau masuk ke tahap berikutnya ada di design phase ya, sudah masuk ke interface-nya gitu ya, user interface-nya, dialognya seperti apa, kemudian bisnis prosesnya seperti apa, kemudian nanti database-nya seperti apa, knowledge komponennya seperti apa, nanti digabungkan gitu ya semuanya, kemudian dites, fase E, fase F gitu ya, kemudian implementasi, testing, evaluation. Ini sebenarnya masih design phase juga ya harusnya, karena maintenance dan documentation pun sama, karena di akhir nanti adaptation, repeat the process to improve the system, nanti diulangi lagi untuk mendapatkan hasil terbaik gitu. Sehingga nanti bisa kita masuk ke tahap choice ya. Jadi ini sebenarnya bisa, kalau misalkan kita kelompokkan ya, ABC ini masih masuk ke intelligent phase menurut pendapat saya. Kemudian dari D, E, F, G, H itu sebenarnya masuk ke design. Sebenarnya bukan design juga ya. Kalau secara bakunya yang 3 itu desain. Tapi kalau misalkan dipecah lagi di dalamnya, desain itu nggak hanya merancang saja gitu, tapi ternyata ada tahap implementasi, testing, dan evaluation. Nah ini kan udah beda ya, berbicara masalah desain sama implementasi sudah suatu kata yang berbeda gitu. Jadi ya bisa dipisahkan lagi seperti itu. Kemudian maintenance, apa lagi? Maintenance kan bukan desain gitu. Itu memang dipisah ya kalau untuk proses pengembangan SPK secara menyeluruh. Kalau misalkan kemarin kan tahapan pengambilan keputusan gitu ya, dan ini bisa ditambahkan lagi kalau misalkan ingin disesuaikan terhadap tahapan pengambilan keputusan yang kemarin. Karena kalau misalkan kita bedakan, tahapan pengambilan keputusan kemarin kan nggak ada hubungannya sama membangun sistem kan. Jadi kalau ini ditambahkan ada fase pengembangan sistemnya, kayak implementasi, maintenance, sama adaptif atau adaptation gitu, biar mengadaptasi agar outputnya bagus gitu. Terusnya ada satu lagi di bawahnya ya, karena memang mungkin pengembangan SPK kan nggak sampai ke choice ya, kan cuma mengembangkan SPK, nggak sampai dengan mengambil keputusannya gitu kan. Mengambil keputusan ada di tahap lainnya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk di pertemuan yang ke berapa nih? 4 ya. Sebelumnya di sini ada penutupnya, diskusi, kemudian materi buka minggu depan ya pertemuan berikutnya AHP,
Kemudian di sini ada tugasnya teman-teman. Oke, tugasnya disertakan pada link. Jadi teman-teman bisa cek ya di link. Saya akan bukakan dulu nih hasil linknya, akan saya lihatkan. Ini saya tutup ya untuk slide-nya. Kemudian untuk ini linknya, saya koneksikan terlebih dahulu ke internetnya. Kemudian saya ambil linknya, sekaligus memastikan bahwasanya link ini benar ya. Kita buka browsernya teman-teman. Kemudian nanti akan saya jelaskan ya. Jadi intinya teman-teman, untuk tugas yang hari ini atau pertemuan keempat ini, teman-teman akan mengerjakan tugas ini untuk validasi absensi ya. Ini saya cek dulu linknya apakah sudah benar. Oke, sepertinya sudah benar ya. Akan ke direct ke tugasnya. Di sini saya menggunakan Google Form ya teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman untuk tugasnya hampir sama dengan tugas yang minggu lalu. Jadi untuk validasi absen, tapi untuk 5 yang terbaik akan saya kasih poin ya. Jadi kalau misalkan Pak kok saya nggak dapat poin, ya berarti ngerjainnya mungkin di akhir-akhir. Tapi teman-teman insya Allah akan tetap saya berikan validasi absen ya gitu. Jadi saya pun akan menyeleksi juga siapa sih yang akan ngerjain, siapa sih yang enggak gitu. Karena secara tidak langsung, walaupun secara aturannya di sini untuk validasi absen, tapi itu pun bisa menjadi parameter penilaian. Jadi kalau misalkan yang nggak ngumpulin ya otomatis punten dapat penilaian yang kurang dari saya gitu. Walaupun itu tidak ada hubungannya sama poin reward, tapi itu ada penilaian untuk nilai akhir. Seperti itu aja ya teman-teman ya. Jadi khawatir teman-teman ngerasa ngerjain tapi tetap aja nggak dapat poin reward gitu ya, reward yang auto 100 UTS. Ya nggak apa-apa, karena itu menjadi parameter penilaian akhirnya juga sama. Kalau misalkan ada contohnya, ini contohnya ya, misalnya ada Mas Budi, misalnya kemudian Mas Budi ini ngerjain tapi nggak dapat poin reward nih. Nah, di akhir penilaiannya Mas Budi misal dapat nilainya A- misalnya. Kemudian saya cek dulu deh di data saya, oh ternyata tugas-tugas kemarin ngerjain kayak gitu. Bisa saya up nilainya jadi A, seperti itu. Jadi ada manfaatnya juga teman-teman ya. Bukan hanya sebatas validasi nilai, tapi sebagai validasi penilaian saya. Benar nggak sih mahasiswa ini rajin mengerjakan tugas dari saya dan seterusnya. Oke, tugas ini akan saya buka pada tanggal 5 April ya, sesuai dengan jadwal mata kuliahnya ya teman-teman. Kemudian deadline-nya sampai dengan hari Minggu. Jadi insya Allah hari Senin akan saya tutup. Jadi saya minta tolong nih teman-teman, atau maklumnya kalau misalkan teman-teman sempatkan ya selesaikan secara segera, jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan melewati batas, punten ini ya, dengan alasan apapun, kecuali sakit atau terkena musibah, itu insya Allah akan saya maklumi. Tapi kalau misalkan Pak, punten misalkan Pak laptopnya nggak kebawa, Pak laptopnya rusak, misalkan Pak kemarin ada kerjaan, misalkan Pak, dan seterusnya, itu punten nggak akan saya buka kembali untuk mengumpulkan tugasnya. Alasan yang akan saya berikan ada yang pertama adalah kalau benar-benar sakit dan ada keterangan sakitnya ya, Pak saya sakit kemarin ke dokter, ini Pak ada buktinya misalkan, yang pertama. Yang kedua, atau mengalami musibah lah ya, tapi nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan diberikan kemudahan ya dalam menjalankan aktivitasnya dalam sehari-hari. Itu akan saya berikan dispensasi lah kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan alasan-alasan yang sudah seperti biasa ya, kayak acara keluarga kayak gitu ya, wah udah ada planning kemana kayak liburan ya, silahkan lah, itu hak teman-teman. Tapi punten pisan, saya nggak bisa bantu buat buka lagi deadline tugasnya. Jadi insya Allah hari Senin saya akan tutup ya, seperti itu. Di sini cuma 3 soal teman-teman, dan teman-teman butuh email ya, karena nanti ada yang diupload. Pertama, masukkan nama lengkap, NIM. Ini saya harapkan jangan sampai salah ya teman-teman ya, karena ini menjadi parameter penilaian. Kemudian ini ada multiple choice ya, teman-teman bisa baca aja lah soalnya. Kemudian tinggal pilih aja apakah A, B, C, D gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini poinnya ada 15 poin kalau untuk yang multiple choice. Nah yang kedua, saya minta teman-teman berikan gambaran bagan. Nah, jadi saya minta teman-teman buatin bagannya kayak tadi.
yang di kampus atau yayasan, ada rektor, ada wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen dan pegawai, itu tolong berikan ini ya, berikan gambarnya, dibuatin, kemudian sekaligus di file tersebut teman-teman ketikkan job desk-nya ya. Berikan gambar bagan organisasi lain ya dari tingkat manajemen dan jelaskan secara lengkap, tapi selain dari yang kampus tadi ya, berikan gambarannya terus jelasin job desk-nya. Pak, misalkan nggak sengaja ya, ini kalau nggak sengaja loh, nggak sengaja sama gambarnya sama punya teman gimana, nggak apa-apa, asal isi deskripsinya beda ya. Kalau misalkan gambarnya sama deskripsinya beda, wah saya udah curiga itu copy paste. Atau misalkan cuma tinggal ganti nama doang, jangan seperti itu ya, kasihan temennya nanti. Yang ngerjain tambah pinter, yang ngejiplak ya tambah kurang nantinya ya, kayak gitu. Ini dari segi soal nomor 2, dan poinnya 50 nih, banyak nih teman-teman ya. Dan ini kasih penjelasan juga nanti ya, manajemen taktisnya mana, strategisnya mana ya, dijelaskan. Kemudian operasionalnya mana, yang non manajerial yang mana gitu. Job desknya apa sih, yang jangka pendek seperti apa, yang jangka panjang seperti apa, tolong dijelaskan di gambar ini. Dan saya minta PDF, selain itu enggak. Dan saya minta ini kalau nggak salah paling gede 10 MB kok, nggak mungkin ya, jangan terlalu besar-besar filenya, 10 MB cukup lah. Ini add file, upload. Kemudian di poin yang ketiga, berikan contoh kasus 4 tugas manajemen yang berperan dalam pengembangan SPK. Nah, tapi selain di perusahaan nih teman-teman ya, jadi contoh kasus itu yang contoh kasusnya 1, yang 4 itu 4 tugas manajemennya. Contohnya yang ini ya, saya lihat kan yang ini ya, teman-teman itu langsung ketik aja di sini ngerjainnya, nggak usah di file lagi nih, langsung dikerjain aja ya, apa kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal jelaskan. Misalnya kalau yang saya kan contohnya kan ini selain dari perusahaan ya, jadi contohnya kalau saya yang tadi itu penentuan karyawan terbaik ya kalau nggak salah. Nah itu kan kasusnya. Jadi menentukan karyawan terbaik di sebuah perusahaan. 4 tugas manajemennya itu yang berperan di pengembangan SPK apa saja. Di sini kan ada approval dan administration. Maksudnya kayak tadi misalkan ada peneliti yang mau membangun atau developer ya yang mau membangun sistem penunggu keputusan, ya butuh approval lah, butuh persetujuan lah, perannya persetujuan dari sisi apa, dari program tersebut. Kemudian pengasipannya atau administrasinya seperti apa, dijelaskan secara lebih detail, lebih bagus ya. Misalkan administrationnya itu berupa berkas-berkas yang mungkin itu memang datanya secara umum boleh diperlihatkan dan seterusnya. Developmentnya seperti apa, operation seperti apa, tapi di sini ada catatannya ya, selain di perusahaan gitu. Contoh kasusnya ya terserah dimanapun. Oke, itu saja. Kemudian disubmit. Dan pengerjaannya cuma 1 kali. Ingat, ketika sudah disubmit, beres lah, kelar. Artinya kalau misalnya ada duplikasi, itu pasti saya langsung singkirkan maksudnya disingkirkan itu untuk mendapatkan point reward. Kalau misalnya ada dua pengerjaan, misalkan dengan nama yang sama, misalnya Mas Budi ngerjain nih, pas 1 jam berikutnya baru keingetan, oh jawabannya ada yang kurang nih, saya bikin lagi. Nah itu pasti saya akan skip untuk mendapatkan point reward. Nah maka daripada itu tolong disiapkan dulu. Ini kalau yang ini saran saya ya, mengerjakannya di Google Form langsung, disiapkan aja diketik dulu di Word atau di Notepad gitu ya, di Word aja lah yang enak. Kemudian baru copy paste di sini. Jangan sampai ngetik di sini kelamaan, disubmit taunya koneksi error. Wah, kan khawatir hilang gitu ya. Tapi saya save kok di sini untuk di draftnya disimpan kok di sini. Ya, draft save nih di sini. Jadi untuk draft itu kalau emailnya sudah terkoneksi biasanya ini simpen, tapi untuk lebih amannya teman-teman bisa mengerjakan dulu di Word dan setelahnya baru dipastekan di sini. Seperti itu. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya juga, khawatir tadi dari sisi penyampaian ada yang salah dan seterusnya, mohon dimaafkan. Mungkin saya tutup lagi ya, ini untuk pertemuan yang keempat saya tutup pertemuannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.